Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, contoh dari Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berada di kutub yang ekstrim dari sesuatu yang buruk itu bisa dengan takdir dan karunia Allah itu pindah menjadi kutub yang ekstrim di dalam kebaikan. Maka ceritanya dulu Umar bin Khattab, begitu beliau mengucap 2 kalimat syahadat, beliau langsung, waduh distelin juga ya, beliau langsung keliling di sekitar Ka'bah itu dan mengatakan, nih saya Umar bin Khattab sudah masuk Islam sekarang, yuk siapa yang ingin supaya istrinya menjadi janda, siapa yang ingin ibunya menjadi kehilangan putra semata wayang, siapa yang ingin saudaranya kehilangan saudara, yuk ganggu saya. Itu kata Umar. Sehingga berubahlah situasi di Mekah. Pasca Umar bin Khattab bersyahadat, timbullah satu semangat baru. Karena apa? Ada pergeseran dari seorang yang semula benci dan tidak suka kepada Islam menjadi orang yang membela dengan lahir batinnya agama Islam. Perubahan itu bisa terjadi. Ada di sisi lain juga satu contoh perubahan yang membuat kita harus terus menerus introspeksi, bapak-bapak ibu. Ada seorang dulu yang termasuk katabatul wahyi. Katabatul wahyi itu adalah kelompok dari sahabat yang ditugaskan untuk menulis Al-Quran ketika turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu di antara penulis itu namanya Abdullah ibnu Abis Sarah. Abdullah ini orang baik. Dia tulisannya juga bagus, rajin menulis. Semua yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia segera tulis. Suatu ketika turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari setetes air, lalu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian tumbuh tulang-tulang dan panca indera dan sempurna, kemudian baru keluar ke alam dunia. Kata Abdullah bin Abi Sarah, ketika menulis itu dia dalam hatinya kemudian mengatakan, tabarakallah ahsanul khaliqin. Terucap dari mulut beliau bersamaan dengan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menulis yang sama dengan itu. Abdullah, tulislah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka syaklah Abdullah bin Abi Sarah ini, loh kok yang ada di hati saya mirip ya dengan apa yang Rasul perintahkan saya. Jangan-jangan saya juga nabi. Ini karena mirip-mirip sedikit ya, bahaya. Makanya kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bisa jadi sumber fitnah. Kalau kita kurang-kurang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta bisa menjadi sumber kehancuran. Kalau kita lupa untuk selalu ingat kepada Allah, jabatan bisa menjadi sebab kebinasaan. Karena ada dia punya firasat yang mirip dengan apa yang Rasul kemudian perintahkan, uktub, tulis Abdullah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Abdullah, kok di hati saya mirip dengan yang tadi ini? Berarti saya dapat ilham juga. Akhirnya biji keraguan itu tidak segera dia singkirkan, justru dia biarkan. Dari benih keraguan kecil sekali, dia kemudian tumbuh besar. Dan keraguan ini memang adalah keraguan dari jenis al-kibru, yaitu jenis kesombongan. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Takkan bisa menginjak surga orang yang hatinya ada benih kesombongan. Jadi apapun yang dimulai dari benih kesombongan itu pasti menghancurkan. Sesaat setelah itu Abdullah bin Abi Sarah itu kemudian timbul keraguannya, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ke Mekah dan mengumumkan
kemurtatannya, dan dia bercerita di Mekah, menjelek-jelekkan keadaan umat, memfitnah Rasul, kemudian ikut bersama dengan pasukan Quraisy, dan kemudian meninggal mati di dalam peperangan. Tidak dalam keadaan mati syahid, tetapi na'udzubillah min dzalik, bersama musyrikin. Penulis wahyu bisa bergeser karena membiarkan sesuatu dalam dirinya menutup imannya. Seorang yang sangat benci bisa bergeser menjadi seorang yang cinta pada kebenaran karena dia merawat semangat mencari kebenaran dalam hatinya. Maka kegiatan dan majelis seperti ini, bapak-bapak, ibu, bukanlah untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita, bukanlah untuk mengadakan hal yang tidak ada dalam diri kita, tetapi majelis zikir seperti ini, seperti namanya, yaitu majelis tadzkir, mengingatkan kita, menyegarkan konsep-konsep pemahaman kita terhadap Islam yang kita cintai, agar Islam yang kita cintai itu tidak hanya menjadi warisan yang kita terima dari orang tua kita, tetapi juga menjadi acuan, menjadi ruh di dalam kita bergerak, di dalam kita beraktivitas, agar semangat berislam yang baik itu tetap hidup dalam diri kita. Maka di dalam satu kesempatan Nabi yang mulia mengatakan, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala biqauli la ilaha illallah. Ayo bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasul, perbaharuilah iman kalian. Ditanya oleh sahabat, bagaimana caranya ya Rasul kami memperbaharui, menyegarkan kembali iman kami? Yaitu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, majlis ini untuk menyegarkan diri kita menyambut Ramadan. Apa yang ingin kita segarkan? Ya tentu bapak-bapak dan saudara-saudara, yang ingin kita segarkan adalah pemahaman kita terhadap hal-hal mendasar, bagaimana Islam memandang kehidupan, agar kita selalu ingat bahwa sekarang ini adalah tahapan menuju yang berikutnya. Ada bunyi-bunyi ya? Hah? Ya sudah jamnya memang. Saya juga sengaja berdiri ini bapak-bapak ibu-ibu, supaya bapak ibu tidak tega dan kemudian mengatakan kepada saya, sudahlah Tuan Guru, kasihan sudah lama berdiri, jadi cukup ya, kita 5 menit lagi, 10 menit lagi ya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, salah satu yang perlu kita segarkan adalah bagaimana Islam memandang manusia. Manusia, siapa manusia? Ya kita semua. Kita semua. Apa kita ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membahasakan tentang manusia? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu membahasakan manusia seperti ia membahasakan makhluk yang lain ataukah beda? Mari lihat bagaimana Allah membahasakan manusia. Kalau kita membaca Al-Qur'an, yang segera kita temukan tentang manusia adalah bahwa Allah selalu menyebut manusia sebagai makhluknya yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Banyak yang mengatakan itu merujuk, takwim di situ merujuk kepada postur, artinya model lahiriah kita. Kakinya cuma 2 tapi bisa mengalahkan kaki 1000. Matanya hanya hadap depan tapi bisa nangkap dan makan ikan yang matanya ke depan belakang. Badan kita kecil tapi bisa menunggang gajah yang besar. Postur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sederhana sekali,
1 dan 2 bilangannya, mata 2, telinga 2, hidung 1, mulut 1 dan 2 saja, tetapi dalam bentuk yang paling optimal dan paling efektif. Itu satu pemahaman. Tapi pemahaman yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu dari qimah. Qimah itu artinya nilai. Apa yang dinilai dari manusia? Ya tentu bukan sekedar fisiknya, tapi yang paling berharga dari manusia adalah apa yang ada di dalamnya, jiwanya, mentalnya, pikirannya, akalnya. Allah menciptakan manusia tidak hanya terbaik dari fisiknya, tetapi juga semua apa yang ada di dalamnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Bagaimana Allah memuji dirinya. Coba bapak-bapak bayangkan, saya Muhammad Zainul Majdi ini jangan dianggap remeh loh bapak-bapak. Saya ini dipuji oleh Allah. Bapak siapa namanya? Mukti Budi. Nah, Pak Budi. Jangan ada seorang pun yang boleh merendahkan Pak Budi dalam keadaan apapun. Karena apa? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala itu membaguskan dan mengelokkan seelok-eloknya penciptaannya. Siapa penciptaannya itu? Ada ayat berikutnya, wa bada khalqal insani min tin. Itulah penciptaan manusia yang orang tua kita Adam alaihissalam dari segumpal tanah dan kita semua dari setetes air. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jemput Kaila.